dengan fasilitator Ibu Kini Hartati dan pengajar praktik Ibu Helmi Bidayani. Kali ini kami akan mempraktikkan coaching dengan saya sendiri, Rindy Oktariana, dan saya Ina Hermawan. Bagaimana dengan keluarga, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya kemarin nih Ibu mau saya observasi ya proses coachingnya, betul Ya, Bu? betul. Ya, nih. Sebelumnya nih saya ingin berbincang-bincang dulu ya Bu. Ada beberapa yang kita harus bicarakan dulu nih. Nanti ketika Ibu proses coaching saya akan amati ya, dan saya akan nilai dengan rubrik coaching ya Bu, seperti bagaimana dengan alur utaknya, bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobotnya. Jangan lupa juga ya Bu dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Gitu ya Bu? Iya. Tidak apa-apa Bu? Tidak apa-apa. Untuk pertanyaan yang pertama ya Ibu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya. Dalam proses coaching ini tentunya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu yang pertama saya ingin mampu menghadirkan seluruh rasa dan pikiran saya, jadi adalah atau kehadiran penuh. Kemudian saya mampu mendengarkan melalui tahapan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot untuk membantu Pak Tatang dalam menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Baik Bu. Iya baik Bu. Jadi kompetensi yang Ibu ingin harapkan yaitu yang pertama presensi ya Bu. Iya. Hadiran utuh, lalu mendengarkan secara aktif, lalu pertanyaan yang berbobot juga ya kan dari situ. Iya. Baik Ibu. Nah dari ketiga kompetensi ini kira-kira nih Ibu yang mau lebih spesifik nih yang akan dikembangkan dan nanti saya observasi yang mana Bu? Mendengarkan lewat rasa. Oke, jadi mendengarkan lewat rasa. Baik Ibu. Nah dari ini kira-kira sih indikator ketercapaiannya itu apa? Yang pertama itu bagaimana saya mendengarkan lewat rasa ini mampu menangkap seluruh masalah yang Pak Tatang miliki, kemudian saya bisa mengapresiasi, menanggapi atas masalah Pak Tatang, dan kemudian saya bisa menyimpulkan lewat kata-kata kunci yang tadi saya tangkap, sehingga bisa memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali semua potensi yang dimiliki Pak Tatang. Bagus sekali Ibu, jadi ingin menggali ya bagaimana coaching nanti menemukan solusi. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan sekarang Ibu melakukan coaching, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Silahkan. Selamat siang Pak Tatang. Selamat siang Bu Rindy. Apa kabar hari ini Pak Tatang? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar keluarga di rumah Pak Tatang? Alhamdulillah, ini bahagia sekali. Iya, alhamdulillah. Kita sudah beberapa kali ya bertemu melakukan proses coaching. Iya. Ya, dan hari ini kita bertemu lagi ya Pak Tatang. Mudah-mudahan proses coaching kali ini bisa menginspirasi semua dan bisa menemukan menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Tatang temukan. Nah, Pak Tatang, pada coaching kali ini apa yang ingin Bapak bicarakan, Pak Tatang? Ya. Jadi yang saya ingin bicarakan yang pertama adalah masalah siswa, Bu ya. Masalah siswa di kelas. Fokus siswa itu ketika tadi pembelajaran masih goyah-goyah. Jadi siswa itu kemana sikapnya kurang memperhatikan, atau ketika guru menerangkan mereka tidak fokus. Jadi permasalahan yang Pak Tatang hadapi itu terhadap fokus siswa pada pembelajaran ya Pak ya? Iya. Nah Pak Tatang, apa sih tujuan yang ingin Bapak peroleh setelah melakukan coaching ini? Untuk tujuan yang ingin saya peroleh yaitu bagaimana siswa bisa fokus dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran saya gitu ya. Ketika saya menerangkan, siswa itu memperhatikan, kemudian ketika ada pertanyaan dari saya bisa terjawab dengan benar. Ya, berarti mudah-mudahan ya setelah coaching ini kita bisa menemukan solusi atas
permasalahan yang dialami oleh Pak Tatang. Pak Tatang, baiklah, tadi Pak Tatang menemukan masalah itu yaitu siswa yang kurang fokus di kelas ya Pak ya. Kalau Bapak gambarkan itu, coba gambar bagaimana keadaan siswa di kelas Bapak? Keadaan siswa di kelas saya mungkin karena banyak banyak sehingga saya merasa kewalahan, dan mungkin dalam proses pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak tidak menarik buat mereka, sehingga anak-anak itu ada yang berlarian atau ada yang mengobrol, sehingga pembelajaran kurang menarik. Jadi menurut Bapak itu fokus anak-anak itu diakibatkan karena pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak itu tidak menarik ya Pak? Mungkin itu ya. Kalau diskalakan ya Pak ya, skala 1 sampai 10 berada di posisi mana sekarang anak-anak Bapak? Ya, mungkin dari skala siswa dari keseluruhan ya mungkin di per 5 bulan. Level 5 itu berarti masih di bawah level aman ya Pak ya? Iya. Ya. Jadi untuk mengembangkan ke 10 itu Bapak itu harus melewati beberapa tahapan ya Pak ya? Iya. Iya. Tadi yang menarik tadi bagi saya itu pembelajaran yang dilaksanakan Bapak itu tidak menarik ya Pak ya? Tidak menarik dalam hal ini yang seperti apa Pak? Mungkin biasanya ketika saya menjelaskan dengan cuma metode gambar ya, jadi ada anak yang kinestetik ataupun visual, jadi mungkin mereka menginginkan sesuatu metode media pembelajaran yang lain gitu. Jadi, sehingga ketertarikan mereka itu menjadi muncul sehingga fokus bisa terlaksana, jadi fokus terhadap pembelajaran. Jadi permasalahannya itu Bapak itu hanya menggunakan media pembelajaran yang tidak menarik ya Pak ya? Hanya satu, misalkan hanya menggunakan gambar, kurang bervariatif ya. Iya, betul sekali Pak. Kemudian kira-kira supaya media pembelajaran itu lebih interaktif, apa yang harus Bapak lakukan? Mungkin yang bisa saya lakukan ya, karena murid itu bervariasi dengan berbagai macam karakternya, jadi mungkin saya bisa menggunakan media video ataupun media presentasi yang lain, sehingga fokus anak itu mungkin bisa tertuju gitu. Ya, betul Pak. Dengan menggunakan video itu mungkin fokus anak-anak anak-anak itu bisa lebih ceria ya, bisa lebih fokus untuk belajar. Kemudian nih yang menarik nih, video yang interaktif itu kan Bapak itu belajar PA ya Pak? Ya. Nah, dari mana nanti Bapak memperoleh video tersebut? Apakah Bapak mau membuat sendiri atau Bapak mau mencari referensi dari yang lain, atau nanti Bapak ada yang membantu teman Bapak dalam membuat video tersebut? Ya, untuk membuat video ya mungkin yang pertama bisa dari internet ya. Kemudian saya mencoba berkolaborasi dengan guru PAI satu lagi, karena di sekolah saya itu ada 2 PAI-nya. Nah, bisa berkolaborasi bagaimana supaya membuat media pembelajaran yang menarik dengan kolaborasi dengan beliau gitu. Kapan Bapak ingin melaksanakan itu? Ingin berkolaborasi dengan rekan sejawatan itu kapan Bapak ingin melaksanakan? Mungkin bisa dilakukan minggu depan ya, karena besok kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan mungkin minggu besok, Senin. Di Senin Bapak ingin mengajak guru PAI yang lain berkolaborasi untuk membuat video media pembelajaran yang menarik itu Pak ya, untuk menarik fokus siswa di kelas seperti itu. Ya, berarti minggu depan ya Bapak mudah-mudahan minggu depan Bapak bisa konsisten melakukan itu. Ya Pak, setelah pembicaraan tadi apa yang Bapak peroleh? Ya, alhamdulillah ya, setelah saya melakukan berbincang-bincang dengan Ibu,
awalnya mungkin saya hanya berfokus pada satu media, tapi bisa dipikirkan dengan media yang lain, ya Bu. Sehingga mencoba untuk menarik minat siswa, sehingga fokus siswa itu menjadi lebih bagus lagi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Ya. Ya. Nah, karena waktu kita terbatas ya, sudah siang, kita akhiri proses coaching ini. Saya tunggu Bapak nanti kapan mau menghubungi saya untuk melakukan proses coaching lagi. Ya, siap Ibu. Terima kasih atas coachingnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah minggu depan lagi kita akan melakukan kolaborasi lagi. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah Bu Ririn sudah melaksanakan prosesnya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana hasilnya? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, Bu, setelah saya observasi ini ada beberapa pertanyaan ya yang ingin saya tanyakan. Iya, baik Bu. Oke. Yang pertama apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian tadi? Nah, dalam proses coaching tadi itu saya mendengarkan secara aktif ya lewat tahapan bahasa, dan saya mampu menangkap seluruh permasalahan yang diperoleh oleh Bapak Tatang, dan saya bisa menanggapi dan menyimpulkan, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan berbobot untuk menemukan solusi dari permasalahan Bapak Tatang tadi. Baik Bu, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan alur tirta ya dengan kompetensi tadi yang ingin Ibu kembangkan. Baik Ibu, izinkan saya ingin menyampaikan hasil observasi saya. Ada catatan sedikit ya Ibu, tidak apa-apa Bu. Baik, silahkan Bina. Baik Ibu, dari hasil coaching tadi nih, saya sudah melihat benar sekali Ibu telah melakukan alur tirta ya, dengan tadi menanyakan tujuannya ada, lalu Ibu mengidentifikasi permasalahan yang ada di Pak Tatang sebagai coaching, kemudian Ibu juga telah melakukan bagaimana rencananya Pak Tatang agar permasalahan Pak Tatang dapat terselesaikan. Yang terakhir juga Ibu sudah melakukan bagaimana agar coaching bisa bertanggung jawab terhadap solusi yang dia berikan. Seperti itu Ibu ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bina. Sebelumnya ada satu lagi ya Bu pertanyaannya. Ya. Kedepannya nih, kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu kembangkan? Kedepannya lagi saya ingin mengembangkan kompetensi yang dengan rasa, saya juga ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya baik Bu. Jadi Ibu ingin lagi nanti kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu pertanyaan yang berbobot ya, seperti itu ya Bu. Iya, Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Nah, ini adalah sesi terakhir ya Ibu. Mudah-mudahan hasil observasi ini dapat bermanfaat bagi saya juga bagi Ibu. Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tatang. Gimana kabarnya Ibu Ina? Alhamdulillah Bapak sehat. Keluarga di rumah? Alhamdulillah Bapak juga sehat Pak. Alhamdulillah Ibu. Hari ini kita akan melakukan observasi terhadap coaching Ibu. Iya Pak. Yang pertama kita diskusikan dulu ya untuk rubrik penilaiannya. Baik. Apakah nanti kita sesuai dengan kita, apakah pertanyaan yang diajukan berbuat untuk coach dan coaching dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan itu. Kemudian Ibu jangan lupa untuk nanti sesuaikan dengan prinsip coaching, antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ini. Iya. Bolehkah saya mengambil pertanyaan? Silakan. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama pertanyaan dari saya adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya Pak. Terima kasih Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presensi atau kehadiran itu, kemudian mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Jadi kompetensi yang dikembangkan adalah presensi, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Iya Pak. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang secara spesifik ya, yang nanti
Bapak observasi ke saya, yaitu mendengarkan aktif serta bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti kepada coach Pak, seperti itu. Jadi mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot ya. Iya. Ini untuk pertanyaan terakhir Bu ya. Iya Pak. Nah, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Yang saya inginkan nih, coach saya nanti ini bisa menemukan solusi atau solusi dari permasalahannya, bagaimana dia melakukan strategi ke depannya, langkah-langkahnya agar dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi Pak, seperti itu. Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan berjalan dengan lancar Bu ya, tidak ada Amin, Pak. kendala. Demikian dulu observasi dari saya hari ini. Silakan Ibu untuk melakukan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Rindy. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, Bina baik. Seperti janji kita ya Bu, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu. Ya, baik Bu. Sepertinya kemarin Ibu ada yang mau dibicarakan nih kepada saya, apa coba Bu? Iya Bu Ina, terkait itu kesadaran siswa itu di sekolah saya itu terhadap sampah, membuang sampah itu masih sembarangan. Oke baik Ibu, jadi Ibu mempunyai masalah ternyata siswa-siswa di sekolah Ibu ini masih kurang ya terhadap kesadarannya terhadap bagaimana menjaga kebersihan terutama sampah ya Bu. Ya. Nah untuk ini nih, kira-kira nih setelah kita ngobrol-ngobrol nih, apa sih yang diharapkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan itu nanti setelah melakukan coaching itu saya menemukan solusi agar kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya atau dalam istilah agar tidak nyampah itu muncul ke dalam diri siswa itu. Jadi siswa secara sadar dirinya itu membuang sampah itu pada tempatnya ataupun melihat sampah yang ada di depannya itu siswa mengambil kemudian membuangnya ke dalam tempat sampah. Oke, jadi ingin ada perubahan ya Bu, Ya. sikap siswa itu agar lebih peduli terhadap sampah. Seperti itu Bu. Iya, betul. Nih, kira-kira nih perubahan nih yang diinginkan itu lebih spesifiknya seperti apa? Yang saya inginkan itu lebih ke perubahan dari diri siswa, itu dari motivasi intrinsik siswa itu tumbuh. Jadi jangan karena disuruh siswa itu membuang sampahnya ke tempat sampah ataupun mengambil sampah yang ada di depannya atau yang ada di kelas itu karena disuruh oleh guru, tapi mereka itu secara sadar dalam diri mereka itu bahwa membuang sampah pada tempatnya itu merupakan perbuatan yang diharuskan. Iya, saya setuju sekali Bu dengan keinginan Ibu seperti itu perubahan. Nih, jika kondisi itu nih, anggap saja itu ideal ya Bu, keinginan Ibu itu dari angka 1 sampai 10 nih. Tapi kira-kira nih, kalau sekarang Ibu menilai siswa itu ada di angka berapa nih? Ada di angka 6. Oke, masih di angka 6 ya. Lebih sedikit dari di atas. Oke, jadi sudah ada sedikit kemajuan ya Bu. Nah, nih, kalau nanti nih, kalau inginnya Ibu mencapai angka berapa nih? Kalau bisa sih mencapai angka 9,9. Wah, bagus sekali Ibu, luar biasa. Nanti Ibu lebih intensif lagi ya ke siswa agar Ibu mencapai angka tersebut. Baik, nih adakah nih strategi atau cara Ibu agar anak itu bisa berubah nih terhadap kepedulian terhadap sampah ini? Bagaimana Ibu? Nah, saya itu berpikir untuk melaksanakan itu budaya positif, menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu budaya positif di kelas. Jadi itu lewat guru itu membuat kesepakatan kelas dengan siswa yang nantinya dalam kesepakatan kelas tersebut ada kesepakatan terkait sampah. Kemudian bisa juga dengan guru memberikan teladan contoh kepada siswa. Yang terakhir itu saya ingin membuat program sekolah mengenai sampah. Kalau saya sebut itu LISA, lihat sampah, ambil. Oke Bu, luar biasa Bu. Adakah strategi lain nih seperti yang tadi Ibu sudah katakan akan adakan budaya positif dengan mengadakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, lalu ada program sekolah yang dinamakan LISA ya Bu? Ya. Nah, apakah ada yang lain Bu? Mungkin dengan seperti itu Bu ya. Mungkin dengan itu guru itu menjadi contoh atau teladan bagi siswa ketika ada sampah di depan, guru itu bisa mengambil sampah
dan anak-anak itu melihat, mudah-mudahan dengan cara itu murid itu bisa meniru. Kemudian yang strategi yang lainnya itu nanti ketika ada rapat orang tua atau dengan murid sekolah, saya akan membicarakan program sekolah saya terkait lisa tersebut. Oke, Ibu, baik sekali. Bagus-bagus sekali ya strategi yang Ibu akan laksanakan nih. Di antara rencana-rencana yang tadi ya, adakah yang dekat-dekat ini nih yang Ibu bisa realisasikan? Nah, yang terdekat mungkin saya akan menerapkan budaya positif dulu di lingkungan sekolah, terutama di depan kelas. Yang terdekat itu di lingkungan kelas dulu. Jadi nanti setiap siswa itu atau setiap kelas membuat kesepakatan kelas yang di dalamnya itu mungkin terkait sampah. Nanti ketika siswa melanggar aturan, melanggar kesepakatan tersebut, guru bisa membuat komitmen dengan siswa terkait sampah. Bagus sekali ya rencana Ibu. Jadi Ibu ingin menerapkan budaya positif terlebih dahulu dengan mengadakan kesepakatan kelas di kelas masing-masing ya Bu. Baik, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan rencana? Hari Senin bisa, karena besok Sabtu itu biasanya kalau Sabtu itu kan saya ada program kelima yang benar. Mungkin hari Senin bisa dilaksanakan. Oke, sepatutnya ya Bu. Lebih baik ya Bu. Oke. Nah, dari ini ke rencana Ibu tadi ya, kira-kira adakah yang mau membantu, yang bisa membantu Ibu nih? Siapa? Ada banyak ya. Ada guru-guru wali kelas, kemudian ada juga pengurus sekolah, bisa berkolaborasi dengan mereka. Baik, luar biasa ya Ibu. Nanti Ibu akan berkolaborasi dengan guru, wali kelas, serta pengurus keluarga. Baik Bu Yunin, kita sudah di ujung ya acara kita. Tapi sebelum ini, apa sih yang Ibu dapatkan nih dari percakapan hari ini? Yang saya dapatkan itu saya membuat solusi yang dari kemarin itu saya bingung bagaimana meningkatkan kesadaran siswa itu terhadap sampah, terutama bisa membuat sampah di tempatnya itu. Sekarang saya membuat solusi yang waktu yang terdekat itu saya akan menerapkan budaya positif dengan pembuatan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi Ibu sudah menemukan solusi ya Bu? Ya, baiklah Ibu. Mudah-mudahan nih rencana Ibu ke depan berjalan lancar ya Bu. Mendapatkan peningkatan nih tentang kesadaran sampah. Nanti minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Saya ingin tahu nih cerita-cerita lagi bagaimana Ibu setelah menerapkan ini, apakah berhasil atau belum? Ya. Terima kasih. Ya siap Ibu, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Ibu sudah melakukan coaching hari ini. Iya Pak, alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu? Enggak Pak, alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah ya. Mungkin di sini saya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, Ya. apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait permasalahan yang Ibu ajukan tadi? Baik Pak, terima kasih Pak. Yang saya dapatkan nih hasil coaching hari ini, saya sudah menggunakan alur tirta Pak, dengan menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahan yang dikatakan coach dengan kata kunci yang dikatakan coach. Kemudian saya sudah juga mendengarkan secara aktif ya, dengan adanya menanyakan apa sih rencana kedepannya untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu dari sana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian tadi saya secara utuh nih mendengarkan proses bagaimana dia menceritakan permasalahan Pak, seperti itu. Ya, jadi saya juga sudah mendengarkan coaching Ibu. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Tadi kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Oke. Kedepannya nih Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nih, yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, karena saya ingin menggali lagi potensi yang ada pada coach, sehingga coach menemukan permasalahannya itu dengan berbagai strategi yang dia temukan Pak, seperti itu. Ya, mudah-mudahan proses coaching yang nanti akan berjalan lagi bisa lebih baik lagi dan bisa diterapkan di Amin, terima kasih Pak. Maaf Mina, tadi saya ada yang terlupa, saya belum membacakan hasil observasinya.
Baik, tadi Bu Ina sudah menyampaikan, sudah berhasil ya menyampaikan sesuai dengan alur cerita, itu sudah menanyakan tujuan para koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di koci, kemudian juga mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan koci tersebut. Kemudian ingat, saya juga tadi sudah mendengar percakapan dari Ibu dengan koci. Ibu sudah fokus mendengarkan permasalahan yang koci utarakan. Kemudian Ibu juga ada sudah penuh lah, kehadiran penuh dalam mendengarkan koci, mendengarkan aktif ya. Dan tentunya Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa Ibu ya. Terima kasih Pak. Hari ini dalam proses coaching kali ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan bisa lancar dalam segala urusannya. Baik Ibu, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Ya, kita tutup Ibu ya dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada praktek coaching kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan pada praktek coaching kali ini adalah pertama kehadiran penuh, mendengar, memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Iya, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik akan Bapak kembangkan? Secara spesifik saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak. Kemudian indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa, Bapak? Yang ingin saya kembangkan itu coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, kemudian bisa menentukan langkah-langkah coach dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, baiklah, Bapak Ibu sudah siap? Siap. Ya, silahkan Pak. Ya. Assalamualaikum Ibu Ina. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu Ina? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Ina. Ya. Sebelumnya ada yang bisa dibicarakan kemarin Ibu Ina mau bertanya pada saya. Iya Pak, ini ya Pak, di sekolah saya ini nih saya lagi ada masalah nih tentang guru-guru rekan-rekan saya ya. Dalam pembelajarannya saya lihat nih ya Pak, masih monoton Pak, masih menggunakan kebanyakan sih Pak, tidak semua masih menggunakan metode ceramah. Padahal sekarang kan perkembangan teknologi itu sudah pesat ya Pak, maka kita pun sebagai guru seharusnya sih mengikuti begitu Pak. Jadi saya bingung nih gimana nih sekarang gitu ya, untuk agar guru-guru atau rekan-rekan saya ini bisa menggunakan berbagai media nih dalam pembelajaran agar bervariatif sehingga anak tidak bosan Pak dalam belajar begitu Pak. Jadi yang menjadi permasalahan guru itu metode dalam pembelajarannya masih menggunakan metode lama gitu ya. Iya Pak. Kemudian kita kan waktunya sedikit Bu ya, 15 sampai 20 menit ngobrol. Yang barusan Ibu sampaikan, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya harap nih Pak dari percakapan hari ini dengan Bapak ini saya bisa menemukan nih solusi dari permasalahan saya ini, bagaimana langkah-langkah saya nih agar guru-guru di sekolah saya bisa meningkatkan nih contohnya dari media pembelajarannya Pak, seperti itu. Kedepannya sih hanya itu supaya harapan saya. Jadi ingin supaya guru itu meningkatkan pembelajarannya melalui media. Iya Pak, seperti itu. Ini ada perubahan Pak. Ada perubahan. Menurut Ibu perubahan yang ingin dicapai, menurut Ibu perubahan seperti apa yang lebih jauhnya? Gitu? Oke baik Pak. Saya sih inginnya perubahannya itu dalam menggunakan media pembelajaran Pak. Jadi tidak hanya menggunakan ceramah ya seperti tadi saya katakan, ininya sih yang bervariasi Pak.
misalkan menggunakan model-model atau metode-metode yang memang bervariatif, misalkan media pembelajaran yang sesuai dengan teknologi zaman sekarang. Pak, itu sih yang saya inginkan, Pak. Ya. Jadi idealnya menggunakan media yang variatif, kemudian sehingga pembelajaran lebih bagus. Menurut Ibu kalau kondisi ideal seperti itu ada rentang antara 1 sampai 10, menurut Ibu sekarang kira-kira kondisi di level berapa? Ya, karena saya lihat ya guru-guru masih menggunakan media yang sama sih, kayaknya saya menilai ini baru di angka 5, Pak. Ya seperti itu. Bisa untuk nanti berapa kira-kira ketika melihat kondisi sekarang sampai ditingkatkan ke level berapa gitu? Jadi, Saya sih pinginnya Pak sampai level 7 juga sih ya Bapak ya, karena melihat pengetahuan ya, keterampilan menggunakan teknologi ini masih minim ya, saya perlu bimbingan atau mentor seperti itu Pak. Jadi menurut saya sih sampai angka 7 juga sudah cukup baik Pak. jadi keinginan Ibu meningkatkan level sampai level 7. Ya, menurut Ibu usaha apa yang bisa Ibu lakukan supaya level tersebut meningkat? Oke Pak, saya pikir ya perubahan sih inginnya sih ada perubahan ya Pak. Mungkin yang saya akan lakukan sih yang pertama mungkin saya akan melakukan pendampingan individu secara bergiliran atau mentoring Pak. Jadi itu sih langkah pertama sehingga nanti mereka sih ada perubahan ke depannya. Jadi ada mentor atau bimbingan secara individu gitu Pak. Jadi perubahan yang akan dilakukan dengan melakukan mentoring gitu ya. Seperti itu. Apakah ada strategi yang bisa dilakukan oleh Ibu supaya mentoring tersebut berhasil gitu, berjalan lancar? Mungkin strategi lain ya Pak. Iya. Ya. Strategi lain selain mentoring, mungkin saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah Pak untuk mengadakan pelatihan atau workshop nih. Jadi saya akan meminta izin atau dengan guru lain saya akan berdiskusi bagaimana nih kalau di sekolah akan mengadakan suatu pelatihan atau workshop tentang media pembelajaran ini Pak. Gitu. Menurut Ibu apakah ada kendala atau gimana dalam melaksanakan mentoring maupun pelatihan? Ya, mungkin ya kalau mentoring kendalanya mungkin waktu ya Pak. Harus mengadakan waktu khusus nih karena mentoring itu kan per orang ya bergiliran. Saya akan paling membuat jadwal dulu ya seperti itu. Kalau untuk hambatan untuk workshop sih kayaknya harus disesuaikan dengan anggaran sekolah. Kemungkinan sih biaya di situ ada biaya Pak, seperti itu sih kendalanya. Ya, kendalanya di mentoring belum bisa waktu dan di pelatihan juga bisa anggaran gitu ya. Yang mungkin bisa direalisasikan lebih cepat menurut Ibu kira-kira yang mana? Mungkin ya untuk sekarang karena ini mungkin saya akan mengadakan yang mentoring dulu Pak, karena mentoring itu kan per orang ya, jadi tidak membutuhkan biaya seperti workshop ya Pak. Jadi mentoring saya bisa menjadwal kepada guru-guru yang lain seperti itu Pak. Menurut Ibu kira-kira waktunya kapan bisa dilakukan untuk mentoring? Oke, kalau mentoring secepatnya kan mungkin minggu ini nih saya akan jadwalkan Pak. Minggu ini secepatnya saya akan jadwalkan. Yes. Mudah-mudahan ya nanti bisa terlaksana ya. Amin Pak. Dari percakapan kita kali ini Bu, apa sih yang Ibu dapatkan? Oke Pak, dari hasil percakapan saya dengan Bapak ini alhamdulillah dari tadi saya bingung nih mau melakukan apa setelah Bapak memberikan pertanyaan, sehingga saya merasa terbuka nih. Ternyata saya bisa nih melakukan menemukan solusi bagaimana cara melakukan agar guru sekolah saya dapat perubahan dalam menggunakan media. Solusinya tadi yang saya dapat yaitu dengan cara mentoring atau pendampingan individu, yang kedua dengan cara menggunakan pelatihan atau workshop. Begitu Pak. Ya, jadi sudah ada gambaran Bu ya. Iya. Tentang permasalahan itu. Nah, nanti saya tunggu Bu ya kabar selanjutnya bagaimana Ibu melakukan mentoring
tersebut. Untuk percakapan kita kali ini kita cukupkan sekian karena waktu yang sudah mepet Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti proses ibu tersebut bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sampai kita bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa sekali Bapak Ibu, coaching kali ini sangat inspiratif sekali bagi saya. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan setelah melakukan coaching tadi. Yang pertama itu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Ya, terima kasih Bu. Untuk indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan itu saya sudah mendengarkan secara aktif permasalahan yang Ibu Dina sampaikan, kemudian sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk menemukan solusi dari permasalahan itu ya. Baik, Pak. Kemudian izinkan saya membacakan catatan dari hasil observasi kali ini. Yang pertama, permasalahan yang dialami Bu Ina yaitu rekan di sekolahnya yang masih menggunakan media pembelajaran yang masih jadul, kurang bervariatif ya. Kemudian Bu Ina ingin meningkatkan pembelajaran tersebut dengan media pembelajaran interaktif. Saya tadi melihat coach itu mendengarkan sehingga bisa menggunakan pertanyaan berbobot untuk memecahkan masalah yang dialami oleh Bu Ina. Kemudian coach juga melaksanakan dengan alur tirta ya coaching tadi. Strategi untuk pemecahan masalah Bu Ina itu dengan pendampingan individu atau mentoring, kemudian juga dengan melakukan pelatihan dengan workshop ya Bu. Tadi setelah diajukan pertanyaan oleh coach secara spesifik, jadi yang akan pertama kali dilakukan oleh Bu Ina yaitu dengan mentoring. Itu dengan melaksanakan proses mentoring yang akan dilaksanakan pada minggu ini. Ya. Semoga semuanya berjalan lancar ya Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Mungkin yang akan saya lakukan memahami lagi alur tirta ya, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi sehingga proses coaching berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak datang dan Ibu Ina. Semoga kita nanti bertemu lagi di coaching selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.